Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kembali malam ini kita akan bersama-sama masuk di dalam menara doa kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu ada ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita akan memulai menara doa malam ini. Nanti Ibu Gembala akan berdoa. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh lagi datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan. Biar Tuhan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, juga ada di tengah-tengah setiap rumah ibadah Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing maupun di gereja ini Tuhan, kami tahu Tuhan hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami kelegaan bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan selama ini kepada kami Tuhan, karena Kau begitu baik Bapa. Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan naik di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menguduskan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saudara, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan dan doa-doa kita, sehingga kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh ini, saudara, tidak terlalu terpengaruh dengan pribadi yang menaikkan doa itu. Maksudnya bahwa apakah dia seorang pendeta, dia seorang penginjil, dia seorang pengusaha, atau mungkin kita sebagai orang yang biasa sebagai jemaat, tidak mempengaruhi doa kita itu naik dan dijawab oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Jadi kalau kita berdoa, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita semua adalah manusia biasa. Mungkin saya seorang pendeta, saya melayani Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Tapi kalau sudah jujurnya datang di hadapan Tuhan dan berdoa, saya manusia biasa. Kita sama semua. Kalau kita datang kepada pencipta kita datang kepada Tuhan kita. Nah, mengapa Elia doanya dijawab oleh Tuhan? Karena firman Tuhan katakan Elia sungguh-sungguh berdoa. Jadi doa kita didengarkan karena predikat kita sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin sebagai seorang pengusaha, mungkin sebagai seorang pengurus mungkin dan sebagainya. No. Yang membuat doa kita dijawab oleh Tuhan karena kita sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ini kisahnya waktu Elia sebenarnya di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-42 saya baca. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut.
Bujang itu naik ke atas yang melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya ia berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang tertamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Biasanya kalau puncak gunung itu agak tinggi juga, tapi justru dia sengaja naik ke puncak untuk melihat tanda-tanda bahwa Tuhan menjawab doanya. Dia berdoa 1 kali, belum ada tanda-tanda. 2 kali belum ada tanda-tanda. 3 kali belum ada. Sampai 7 kali Elia berdoa. Baru kemudian bujangnya beritahu kepada Elia, sudah ada awan kecil sebesar telapak tangan. Sebesar telapak tangan, saudara. Tetapi Elia sudah yakin bahwa awan yang kecil itu yang sebesar telapak tangan sudah merupakan tanda dari Tuhan bahwa hujan akan turun. Artinya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, doa yang sungguh-sungguh itu memang lahir dari iman. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Walaupun saudara kelihatannya awalnya itu kecil sekali. Saya cukup heran juga bahwa Elia sangat yakin bahwa itu nanti akan jadi hujan. Karena mungkin akan banyak awan-awan kecil yang lainnya, saudara. Tapi Elia bisa bedakan, dan dia bisa tahu di dalam imannya bahwa awan sebesar telapak tangan itu kelak nanti menjadi hujan. Seringkali memang Tuhan menjawab doa-doa kita dengan ada tanda-tanda kecil. Nah, seringkali itu menjadi ujian bagi kita ketika kita mempercaya bahwa itu bagian dari jawaban Tuhan. Yang awalnya mungkin kelihatannya mungkin tidak seperti itu yang kita harapkan. Tetapi bagi Tuhan, kalau kita punya iman sebesar biji sawi saja, itu cukup untuk memindahkan gunung, saudara. Jadi doa yang sungguh-sungguh itu doa yang lahir dari hati yang percaya bahwa Allah bekerja dengan dahsyat dan ajaib, walaupun sinyalnya itu masih sinyal yang kecil, yang lemah. Yang kedua, doa yang sungguh-sungguh itu, saudara, berbicara tentang doa yang tidak cemu-cemu. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Elia harus berdoa sampai 7 kali, saudara, dalam waktu yang sama. Kita tidak tahu selang antara doa pertama, doa kedua itu berapa menit, berapa jam kah. Tapi yang jelas 7 kali Elia berdoa, dan yang ke-7 itulah mulai ada sinyal dari jawaban Tuhan. Seringkali Tuhan menginginkan juga ketika kita berdoa, kita tidak hanya sekedar berdoa. 1 kali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa, ya sepertinya Tuhan tidak inginkan ya. Udah, saya nggak berdoa lagi. Belum tentu, saudara. Ada saatnya di mana Tuhan mau ketekunan kita di dalam berdoa. Sama tentang perumpamaan di dalam Lukas 18 ini, bagaimana seorang janda ingin dibenarkan kasusnya ketika datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak takut juga kepada manusia. Istilahnya bahwa sulit sekali bagi janda ini untuk mendapatkan kemenangan di dalam kasusnya. Tapi janda ini terus datang kepada hakim itu
Dia datang terus kepada hakim itu, sampai akhirnya hakim itu berkata bahwa walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, Tuhan mau menjawab setiap doa kita. Tapi satu sisi Tuhan yang melihat ketekunan kita. Bahkan di sini katakan siang dan malam orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Percayalah Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktunya. Saat ini negara kita, bangsa kita membutuhkan doa-doa kita. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua anak Tuhan, mari kita berdoa sungguh-sungguh hari-hari ini. Sebagaimana Tuhan akhirnya melepaskan bangsa Israel dari kelaparan waktu itu. 3 tahun setengah tidak turun hujan. Sudah 2 bulan saudara, pandemi COVID-19 di Indonesia ini mulai dari Maret. Adanya PSBB dan sebagainya juga cukup mengguncang ekonomi kita, saudara. Beberapa perusahaan sudah mulai bangkrut, karyawan-karyawan dirumahkan, bahkan akhirnya ada juga yang di PHK, saudara. Ekonomi agak lambat, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Dan saudara tahu, Indonesia sedang membutuhkan doa-doa kita hari ini. Bangsa kita, kota kita Makassar membutuhkan doa-doa kita. Mari kita datang kepadanya. Kita sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang kesembahannya Yesus. Kita mau datang berdoa, menyembah Tuhan. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab aku Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini yang kesembahannya Yesus. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Allahku, Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus.
kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Membalas kasih-Mu, kasih karunia-Mu atas bangsa kami, atas kota kami. Haleluya. 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 Engkau Tuhan atas bangsa kami. Engkau Tuhan atas bangsa-bangsa di muka bumi ini. Engkau sudah menang Tuhan di atas kayu salib. Engkau sudah menang di dalam kebangkitan-Mu. Haleluya. Jamah seluruh jemaat Tuhan malam ini. Jamah Tuhan seluruh jemaat. Jamah setiap anak-anak-Mu. Kami datang Tuhan. Kami datang merendahkan diri. Kami datang sujud di bawah kaki-Mu. Sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja. Haleluya. Sudah bangsa sujud menyembah Engkau. Bangsa kami menyembah Engkau. Gereja-Mu menyembah Engkau. Anak-anak-Mu menyembah Engkau. Pada setiap yang bernafas memuliakan nama-Mu. Menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahwa kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin dekat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu
kami manusia biasa, tapi kami mau bersungguh-sungguh berdoa, mohon anugerah Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kami mohon kasih karunia Tuhan atas bangsa ini. Pertolongan Tuhan atas bangsa kami. Karena Kau yang menjadi tempat pertolongan kami, dan pertolongan-Mu Tuhan sungguh terbukti. Ampuni kami, ampuni Bapa, ampuni dosa-dosa kami, ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Tolong Indonesia, tolong Indonesia. Haleluya, tolonglah Presiden kami bersama para menteri Tuhan, di dalam berikan kesehatan satu sama lain, di dalam penanganan COVID-19, bersama juga dengan para pemerintah di daerah, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah. Tuhan tolong kami semuanya saling membahu dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong Indonesia, selamatkan Tuhan, agar wabah ini segera berlalu tengah-tengah bangsa ini. Dan kami berdoakan COVID-19 ini Tuhan, grafiknya bisa menurun sampai benar-benar berlalu. Dan setiap kota, setiap daerah, maka secara khusus juga Kota Makassar, lepaskan kota ini Tuhan dari COVID-19. Daerah ini Sulawesi Selatan, Tuhan tolong kesejahteraan kota dan kesejahteraan kami umat-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Mereka yang tidak terpapar positif Tuhan, sembuhkanlah mereka di dalam darah-Mu. Oleh pilu-pilu mereka sembuh. Para dokter, perawat Tuhan, tolong mereka dalam merawat setiap pasien. Berikan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Hikmat-Mu juga Tuhan dalam setiap perawatan, sehingga semakin banyak yang sembuh, semakin banyak sembuh Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, roh-roh maut, ditolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kehidupan itu di dalam Yesus Kristus untuk memanggil tengah-tengah bangsa ini. Tolong Tuhan Yesus, tolong selamatkanlah bangsa kami, sembuhkanlah bangsa kami, lepaskanlah kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa juga buat ekonomi bangsa kami Tuhan. Tolonglah agar ekonomi bangsa kami tidak terpuruk, tapi ekonomi bangsa kami Tuhan kembali pulih, kembali naik dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga bangsa kami tetap aman Tuhan. Kuasa-kuasa kesuruhan datang segala kerusuhan, kejahatan kami tolong hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami tetap aman, tetap damai, tetap sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa-doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. God is so good. Kembali. God is so good. God is so good.
Yesus itu baik. Yesus itu baik. Kami tetap berdoa buat gereja-gereja Tuhan, dan biarlah gereja-gereja semakin bersatu hari-hari ini. Engkaulah kepala gereja Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis yang mendatangkan segala pertikaian, perselisihan di tengah-tengah gereja Tuhan, kami tolak katakan dan hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga saling bergandeng tangan satu sama lain untuk terus mendukung bangsa kami di dalam setiap doa-doa kami, dalam setiap ibadah, bahkan apapun yang kami bisa lakukan Tuhan, sehingga gereja menjadi berkat di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tolong gereja Bethel Indonesia Tuhan GBI. Tolong hamba-Mu Pendeta Robin Ari Abraham sebagai ketua umum, sehingga GBI ini sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat GBI Bukit Hermon Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa kuasa Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan, perlindungan Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, karena Engkaulah Gembala yang agung, Engkaulah yang menuntun domba-domba-Mu ini ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan Engkaulah yang menyegarkan jiwa mereka. Bahkan sekalipun masuk dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu membela umat-Mu, pelihara keluarga demi keluarga. Doa hamba-Mu Tuhan, tidak ada satu pun yang terpapar Tuhan corona ini Tuhan, tolong lindungi Tuhan. Dan doa hamba-Mu, keluarga demi keluarga Tuhan, berkati ekonomi keluarga, berkati Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka di masa-masa yang cukup sulit ini. Kami percaya mujizat Tuhan selalu hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, mujizat Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat mengalir Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang kelaparan, yang kekurangan Tuhan. Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah menyediakan segala kebutuhan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba berdoa Roh Kudus, urapan kudus mengalir atas keluarga demi keluarga, sehingga setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga mencari Tuhan, beribadah, berdoa, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa yang suruh datangkan segala kemalasan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua jemaat roh menyala-nyala melayani Tuhan di tengah-tengah suasana pandemi ini. Walaupun kami tidak dapat beribadah bersama-sama, kami beribadah di rumah masing-masing. Kuasa Tuhan menjamah setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, untuk semuanya berdoa menyembah Tuhan, untuk semuanya beribadah memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktunya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat berakhir Tuhan, dan kami dapat bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamaah yang sakit Tuhan diobatin oleh virus-virus sembuh, mujizat Tuhan terjadi. Ibu Eni Cokro juga semakin pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Dan kami percaya yang lemah dikuatkan Tuhan, bagi mengalir pergumulan Tuhan dengan jalan keluar dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami manusia biasa, tapi kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa-doa kami Tuhan. Kami naikkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari Tuhan, semakin hari semakin
kasih Tuhan, di akhir doa ini turunlah berkat-Mu yang melimpah atas seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.